yang Islamiyah seperti pada hari ini. Senang sekali kita dapat bergabung kembali dalam acara silaturahmi yang digagas oleh IKPP, yaitu Pesantren Ramadan IKPP, dan kali ini sudah masuk seri ke-7. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi merasa sangat terhormat untuk bisa menjadi moderator, karena sepertinya saya termasuk moderator termuda ini dari seri-seri sebelumnya, dan langsung dihadapkan dengan narasumber yang sangat istimewa, Profesor Komarudin Hidayat, yang juga sebagai rektor saya sekarang di Universitas Islam Internasional Indonesia. Ini sungguh sebuah kesempatan yang istimewa sekali. Terima kasih kepada IKPP Jakarta atas kesempatannya. Sebelum memulai acara pesantren Ramadan IKPP malam hari ini, izinkan saya terlebih dahulu membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, ada pengantar, acara inti, lain-lain, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka pesantren Ramadan IKPP seri ke-7 ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibacakannya Ummul Kitab barusan dapat membuat acara ini terlaksana dengan lancar dari awal sampai akhir. Memasuki acara yang kedua, ada sambutan dari pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Pabelan kepada Kiai Haji Ahmad Najib Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebuah kesyukuran yang luar biasa ketika pada malam hari ini dalam rangkaian pesantren Ramadan IKPP bisa hadir kakak tertua Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Ini tadi Bunga lupa. Jadi beliau juga ketua Dewan Pengawas di Yayasan. Hadir juga Pak Rajasa, Pak Zainal Arifin, dan banyak alumni tadi 23, sekarang berapa ini yang sudah hadir. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf betul kemarin sempat bilang pada Mas Lautin mungkin tidak bisa ikut, tapi alhamdulillah ini bisa ikut gabung, dan tema yang tadi nanti akan disampaikan oleh Prof. Komarudin ini menurut saya sangat penting, karena kebetulan baru minggu lalu saya diwawancara oleh Radio Idola Semarang itu, saya ditanya juga apa problem terbesar di kita sekarang. Saya bilang karakter. Jadi ini tadi saya baca di flyernya itu kepemimpinan yang religius kalau tidak salah. Jadi sangat tepat, maka saya tidak ingin berpanjang-panjang, kita dengarkan bersama nanti apa yang akan disampaikan oleh kakak tertua kita, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Pada IKPP yang sudah menyelenggarakan ini ketika tadi Mas Lautin menyampaikan sudah putaran ke-7, alhamdulillah. Semoga terus berlanjut dan semakin bervariasi isi dan apa yang akan disampaikan oleh para alumni yang lain. Dan terima kasih, jazakumullah hasanal jaza. Semoga acara kita ini mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kiai Haji Ahmad Najib Amin. Dan sebelum kita masuk ke materi, kita akan mendengarkan dulu sedikit pengantar tentang tema malam hari ini juga yang akan disampaikan oleh Ustadz
Raja Samutasim. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Babelan, Kiai Haji Ahmad Najib Apam, narasumber kita, senior kita bersama, Mas Komar, moderator, Mbak Zaima Bunga Wijayanti, semua jamaah Zumiyah Babilaniah yang saya cintai. Ini kesempatan yang luar biasa, karena kita nanti akan mendengarkan uraian tentang hal yang sangat penting bagi kita semua. Yang di dalam flyernya dituliskan spiritual leadership. Kenapa ini penting buat kita semua? Karena kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi tidak ada di antara kita yang bukan pemimpin di sini. Ya, dalam berbagai levelnya kita adalah pemimpin, dalam segala bentuknya kita adalah mungkin di keluarga, di dalam dunia kerja, di masyarakat, bahkan di birokrasi, bahkan di dunia politik, mungkin semuanya ada di sini. Gitu ya. Hanya ada pertanyaan yang mungkin sangat mendasar ketika kita jadi pemimpin itu sesungguhnya orientasi kita apa? Basic pemikiran kita di dalam memimpin itu sesungguhnya apa? Gitu. Nah, kita saat ini banyak menemukan pemimpin-pemimpin yang kita rasakan tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik, gitu. Justru membuat suasana menjadi semakin gaduh, ya, kemudian kepemimpinannya tidak secara ikhlas ya, diterima oleh mereka yang dipimpin karena keterpaksaan, karena formalitas dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Mas Komar saya kira nanti akan berbicara banyak tentang kepemimpinan yang mempunyai basic nilai. Jadi kepemimpinannya itu adalah berdasarkan nilai-nilai yang universal, yang ini diistilahkan sebagai nilai universal, nilai spiritual. Gitu. Jadi kalau kepemimpinan itu basicnya, orientasinya pada sesuatu yang material, gitu ya. Kalau nilai itu kan imaterial, maka itu adalah kepemimpinan yang rapuh sesungguhnya, gitu ya. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai yang dipegangi secara kuat oleh pemimpin tersebut. Gitu. Jadi pemimpin yang punya nilai, yang punya value adalah pemimpin yang punya orientasi ke depan yang panjang, gitu ya. Bukan hanya sekedar berorientasi pada kehidupan di dunia kalau menurut agama kita. Tapi kehidupan di akhirat mesti kita pikirkan dalam kepemimpinan kita semua. Maka menurut saya belum begitu paham, nanti akan ikut kuliah Mas Komar ini. Tapi dugaan saya bahwa kepemimpinan spiritual itu adalah kepemimpinan yang membahagiakan bersama. Gitu. Bukan kepemimpinan yang hanya membahagiakan sang pemimpin. Gitu. Pemimpin yang menegakkan keadilan. Ya. Bukan pemimpin yang menindas pada rakyat atau yang dipimpinnya. Bahkan kalau berorientasi pada spiritual, keikhlasan di dalam memimpin itu sangat penting. Gitu.
Nah, bagaimana itu semua diwujudkan di dalam kepemimpinan kita? Manifestasinya seperti apa? Upaya kita supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang spiritual, ya, basic spiritual itu seperti apa? Nanti Mas Komar akan menjelaskan kepada kita semua, dan mari kita ikuti karena Mas Komar bukan hanya secara teoritis menguasai teori spiritual leadership itu, tapi secara praksis beliau adalah sudah terbukti memimpin banyak lembaga, baik lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga di luar pendidikan, dan semuanya adem ayem di bawah kepemimpinan Mas Komar. Sepanjang 2 periode memimpin UIN itu saya lihat di Jakarta nggak pernah ada gejolak yang terjadi seperti misalnya juga terjadi di perguruan tinggi Islam yang lain. Nah, ini kuncinya apa gitu ya. Tentu ada pendekatan-pendekatan yang muncul dari dalam, dari hati saya kira gitu. Juga sekarang di UII, kemudian bahkan di dunia perbankan pun beliau juga masih aktif. Jadi luar biasa narasumber kita saat ini. Dengan pengalaman-pengalamannya yang banyak itu akan mampu mengelaborasi dengan jelas kepada kita semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Komar atas kesediaannya pada kita malam ini, bisa kangen-kangenan juga, bisa melihat wajahnya walaupun jarak jauh. Dan saya kira hanya itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Bunga. Teman-teman mari kita ikuti dengan seksama ya, karena ini sangat penting buat kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rajasa atas pengantarnya, dan semoga ini juga bisa membuat kita lebih aware lagi tentang tema ini. Jadi langsung saja kita memasuki acara inti. Hadirin sekalian, tema pada malam hari ini adalah menumbuhkan spiritual leadership. Bicara mengenai leadership sebenarnya memang sesuatu yang sangat penting, karena ini tidak hanya harus dimiliki oleh para pemimpin saja, tetapi harus ada dalam setiap individu, karena kita manusia memang dilahirkan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Maka spiritual leadership sendiri didefinisikan oleh Fry sebagai nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diperlukan memotivasi intrinsik diri seseorang dan orang lain sehingga mereka memiliki rasa kesejahteraan spiritual atau spiritual well-being melalui rasa keterpanggilan dan rasa keanggotaan begitu. Dan spiritual leadership ini menjadi bahan yang sangat penting untuk didiskusikan, mengingat bahwa teori-teori kepemimpinan yang biasanya atau sebelum-sebelumnya lebih banyak mengambil perhatian pada aspek fisik, mental, atau interaksi emosional manusia dalam organisasi, dan sedikit mengabaikan konteks spiritualitas. Dan malam hari ini kita bersyukur sekali untuk bisa mendengarkan pemaparan materi dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang kami rasa memang sangat tepat untuk membawakan tema ini. Tapi sebelum waktu kami berikan untuk pemaparan materi kepada Prof. Komar, saya mohon izin untuk menyampaikan atau memperkenalkan sedikit CV beliau. Jadi Profesor Dr. Komarudin Hidayat adalah putra asli Pabelan yang juga menjadi santri angkatan pertama di mana masuk Pondok Pesantren Pabelan pada tahun 1965. Dan setelah menamatkan pendidikan di Pabelan, beliau hijrah ke Jakarta dan meneruskan pendidikan di IAIN Jakarta, bahkan sempat menjadi rektor juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga saat ini beliau menjabat sebagai rektor di Universitas Islam Internasional Indonesia atau Triple IU.
dan beliau juga aktif di Sekolah Madaniyah dan masih mengabdikan diri di Pabelan sebagai Dewan Pembina Yayasan, serta beliau juga sudah banyak menuliskan buku-buku yang memang juga berhubungan dengan spiritualitas dan psikologi. Oleh karena itu, teman-teman, saya juga mengingatkan jika nanti teman-teman atau para hadirin mempunyai pertanyaan, bisa langsung dituliskan di meeting chat atau disampaikan secara langsung nanti saat sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya silakan kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Profesor Komarudin Hidayat. Kepada Prof. Komar, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih, Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar Saudara Jasa dan Bunga tadi sangat membantu saya untuk mengikuti frame-nya, ya, alurnya. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara sekalian, leadership ini seakan mulai dengan sedikit mengingatkan konsep manusia dalam filsafat Islam. Dengan demikian kita bisa mengenal orientasi apa yang muncul. Dengan mengetahui manusia, maka kemudian kita bisa menduga-duga orientasi apa, dorongan apa. Kalau dalam filsafat klasik itu, ya, menurut Ibnu Sina, sebelum mempelajari apapun juga, mestinya yang pertama dipelajari itu ilmu nafas, ilmu jiwa. Sebab yang berpikir itu jiwa, manusia. Humaniora itu penting sekali dipelajari. Karena dengan mempelajari humaniora, kita terbantu untuk mempelajari ilmu sosial, untuk mempelajari teologi, dan juga mempelajari ilmu alam. Karena subjek yang belajar, subjek yang riset, subjek yang mengetahui itu adalah manusia, maka humaniora itu sebagai titik pangkal. Itu satu teori mengatakan seperti itu. Atau ibda binafsik itu. Jadi berangkatlah dari pemahaman know yourself, KYC, KYS, know yourself, ketahuilah dirimu sendiri, KYS. Nah, yang pertama dalam teori klasik, ya, manusia itu ada unsur matter, ya, benda mati layaknya batu, kuku kita, tulang kita itu layaknya batu, kan, sama gitu. Di atas benda yang mati, yang dari tanah kembali ke tanah itu, di atasnya dalam diri kita ada jiwa, daya hidup yang punya dorongan. Nah, dorongan inilah nanti yang akan mengarahkan orientasi perilaku kita. Dorongan yang pertama sering disebut sebagai jiwa nabati, tumbuh-tumbuhan. Kita dan tumbuh-tumbuhan itu sungguhnya we share many things that we are actually not quite different from the tumbuh-tumbuhan, vegetable. Ada dua yang menonjol tumbuhan itu, makan, minum, tumbuh. Makan, minum, ya cahaya, ya air, ya tumbuh. Nah, kita juga sama. Butuh cahaya matahari, makan, minum, maka tumbuh. Pada masa kecil, ini nampak sekali pertumbuhannya ini. Anak-anak balita itu kelihatan sekali. Kalau punya bayi, kita tidak lihat sebulan, 2 bulan, ketemu lagi, nanti sudah berbeda sekali. Cepat sekali pertumbuhannya. Layaknya pohon, tinggi orang itu katanya kalau udah umur 20 berapa, tidak bisa tinggi lagi. Umur berapa kira-kira, Raj? Apa, pohon atau orang? Kalau manusia. Umur 20-an. 20 itu nggak bisa tinggi, kan? Nah, itu dari ibarat pohon. Pohon juga ada batasnya, kan? Manusia ada batasnya, tingginya seberapa. Kalau ke samping bisa, ya, ke atas nggak bisa, ya. Gitu. Kalau udah tua ke samping. Nanti kalau udah tua, rupanya tubuh itu menurun. Jadi ketika gagah itu misalnya tingginya 165, 170, nanti kalau udah tua itu bisa turun 2, 3, 4 cm itu menurun gitu. Pohon juga begitu. Ketika udah mulai tua,
itu daunnya menguning, batangnya kropos. Manusia juga sama, seperti pohon. Rambutnya raksasa udah memutih itu kayak daun kan. Kalau duduk harus sandaran, pakai tongkat, kayak pohon itu kan. Jadi jiwa nabati. Orientasinya itu makan minum. Dan ketika puasa terasa sekali itu. Ketika ditahan makan minum, itu ada sesuatu yang protes. Tapi secara sadar kita tahan ya. Soma itu intinya imsak ya. Imsak itu menahan. Yang kita tahan salah satunya dorongan untuk menuruti jiwa nabati itu kita tahan. Hidup ini banyak sekali yang memenuhi kebutuhan jiwa nabati. Kemanapun kita bepergian itu ada warung, restoran kan. Itu untuk memanjakan jiwa nabati. Bahkan orang bisa berbisnis untuk pemenuhan jiwa nabati. Kuliner itu kan pemenuhan jiwa nabati. Udah meriah sekali itu, anugerah dari Allah. Kalau jiwa nabati itu hanya makan, minum, tumbuh, di atasnya ada jiwa hewani. Nah, jiwa hewani itu andalannya pada indera, panca indera. Bagaimana manusia itu sama dengan hewan. Apa bedanya hewan dan manusia? Sama. Melihat, mendengar, bergerak, nafsu, sama. Bahkan daya indera hewan, penglihatannya itu lebih tajam dibanding manusia. Pendengarannya, penglihatannya itu hewan-hewan tertentu, manusia kalah gitu hewan. Nah, indera hewani ini pada manusia nafsu, mobile, bergerak dan nafsu. Sama dengan hewan itu. Sexual drive-nya sama. Sinetron itu lebih banyak kan adegan jiwa nabati dan hewani kalau Anda lihat itu. Mesti sekitar itu saja. Tuh. Hidup udah meriah. Jadi kalau toh kita bicara leadership pada level apa? Gitu. Orang yang bergerak pada dunia catering itu ya itu sebenarnya leadership dalam untuk memenuhi kebutuhan jiwa nabati. Kemudian jiwa hewani banyak sekali itu. Hal-hal yang membuat kesenangan, flexing itu mungkin bagian dari naluri jiwa-jiwa hewani dan sebagainya. Nah, hidup sudah meriah sekali. Di atas jiwa hewani itu nanti ada jiwa insani. Disinilah kemudian ada penalaran, ada ta'akul, ada tafakur, ada kecerdasan berpikir. Di sini kemudian manusia tumbuh melewati makom nabati dan hewani. Jadi kalau hidup itu hanya memenuhi nabati dan hewani, ya sungguhnya kita belum sampai pada level insani. Leadership kita yang pertama itu adalah tadi, bagaimana memimpin diri sendiri agar kita itu tumbuh. Tarbiyah ya, tarbiyah, riba, robwah, itu satu akar kata ya. Robwah itu kan tanah agak tinggi ya, robwah. Riba itu tumbuh. Rob itu yang mengatur, yang menumbuhkan, Robul Alamin kan. Jadi kita hendaknya mendidik diri sendiri, tarbiyatun nafs ya, mendidik diri sendiri agar tumbuh. Tumbuh apa? Agar tumbuh kita pada makom insani. Kalau nabati hewani itu terbatas, relatif bisa diukur batasnya. Kebutuhan makan itu volumenya terbatas kok manusia itu. Nafsu juga terbatas, pendengaran terbatas, semuanya terbatas. Semakin tua itu juga semakin terbatas. Tapi ketika pada kualitas jiwa insani, di sini kemudian manusia itu sulit untuk mengetahui batas akhirnya. Dan pendidikan ini untuk menumbuhkan jiwa insani ini. Jiwa insani ini ada berpikir, ada rasa malu, ada rasa humor, ya kualitas kemanusiaan lah. Dan di Barat ini dengan mengandalkan humanismenya, ini peradaban sudah maju sekali. Teknologi sains itu kan produk dari kemampuan mengembangkan jiwa insani.
Bahkan sekarang ini dengan adanya chatbot AI itu, artificial intelligence, ini luar biasa ini. Ini dampaknya besar sekali. Kalau kurikulum sekolah dan guru tidak ditinjau ulang, lama-lama mahasiswa itu lebih percaya pada AI karena dia lebih pintar dibanding dosen dan guru. Anda sekarang kalau minta teks pidato mau bahasa apa, ada AI itu bisa keluar terus ketika itu. Bahkan minta puisi pun bisa. Anda tanya apa saja lah gitu. Bukan Google itu kadang masih ngawur, tapi kalau artificial intelligence ya chatbot itu semakin akurat data-datanya. Anda bisa coba di Australia ditengarai 12% makalah mahasiswa itu dibuatkan oleh AI, oleh chatbot. Sehingga sekarang dunia kampus berpikir bagaimana bisa mendeteksi itu karya artificial intelligence dan itu karya asli. Sulit sekali. Dan ini lebih cerdas. Nah, di pesantren hemat saya penting untuk mengenalkan, tapi pada tahap tertentu jangan sampai merusak tradisi pesantren. Anak-anak sekarang ini berkat teknologi, sebagian memorinya semakin menurun, daya imajinasi juga rendah. Karena kalau ada pertanyaan dia langsung buka ke Google, buka ke AI dan jawabannya itu lebih akurat dibanding jawaban gurunya. Kalau itu dikenalkan dari awal, maka pertumbuhan pendidikan itu akan terganggu. Karena itu memberikan satu aspek kognitif pengajaran, tapi bukan pendidikan. Jadi yang bagus kalau sudah kelas 5-6, mungkin perlu juga dikenalkan bagaimana memanfaatkan AI ini. Di pesantren perlu dikenalkan, tapi bertahap, jangan seketika didampingi, jangan sampai merusak kultur yang ada. Karena pendidikan, keagamaan, karakter itu tidak bisa diandalkan dengan pendekatan kognitif yang digantikan oleh artificial intelligence. Tapi yang ingin saya katakan di sini ya, bahwa sekarang ini sains merasa bigdaya, merasa perkasa. Apa kelebihannya? Sains itu objeknya adalah alam, objektif. Kemudian sains bisa explaining, menjelaskan hukum sebab akibat yang terjadi pada alam. Dan ketika hukum sebab akibat dimanipulasi, melahirkan teknologi. Dan teknologi berjasa nyata membuat hidup itu menjadi lebih mudah dijalani. Teknik itu kan alat, teknologi, ilmu tentang alat. Dari dulu manusia itu nggak bisa hidup tanpa teknologi. Dulu di Pabelan kalau jam 12 itu kan ada apa ya, kalau malam bangunin orang sahur itu apa namanya dulu itu? Lupa aku. Apa Adik Najib itu ya? Kentungan itu kan? Tetek. Ya. Tetek ya. Sekarang kan masih ada nggak itu? Masih ya. Tapi fungsinya sungguhnya agak mengganggu. Kalau tujuannya itu untuk membangunkan masak, karena sekarang masak kan 10 menit sudah beres dengan microwave dan kulkas. Dimasak sore, disimpan, nanti diangetin, kan beres itu. Jadi di situ terjadi sebuah handicap kultural. Nah, jadi teknologi itu membuat nyaman. Misalnya ya, dulu kalau ngundang penceramah itu repot sekali panitia. Menyediakan kursi, tempat, jemputan, tiket, luar biasa. Sekarang dengan Zoom itu kan nggak perlu dihadirkan, gratis. Informasinya sama. Secara kognitif sama saja. Bahkan kuliah bisa jarak jauh. Berapa kampus di luar negeri itu sekarang pada bangkrut. Menurun income-nya karena orang nggak membayar SPP dan lebih murah. Kampus-kampus itu kan dengan Zoom, nggak datang ke kuliah dan SPP-nya lebih murah, dan kemudian pengaruh cash flow dari perguruan tinggi. Di beberapa kampus sekarang terjadi penurunan pemasukan. Karena apa? Kuliah lewat Zoom. Dan semakin canggih, bahkan kemudian konsep kuliah itu dibuat semen rupa LMS ya, Learning Management System,
itu nggak ubahnya dengan tatap muka. Jadi ini teknologi ini mempermudah hidup menjadi lebih mudah dijalani. Yang sangat klasik tentunya dulu kalau kita ingin pergi jauh itu kan ya repot sekali. Tapi dengan teknologi pesawat terbang, haji itu kan bisa 12 jam sampai ke sana. Dulu ketika naik kapal itu bisa berapa hari itu naik kapal. Ada ingat nggak dulu berapa hari orang naik haji itu ya? 3 bulan ya atau 2 bulan? Cerita kakek nenek kita dulu kalau pergi haji berapa bulan tuh? Setengah tahun katanya, Mas. Nah, tahun ya. Tapi sekarang dengan pesawat kan 12 jam sampai. Jadi teknologi itu membuat hidup lebih mudah, lebih nyaman. Inilah yang membuat kemudian masyarakat modern di Barat itu merasa semakin kecil ketergantungannya pada agama. Karena pertanyaan-pertanyaan itu, problem itu bisa diselesaikan oleh sains dan teknologi. Dan teknologi itu bisa langsung dibuktikan fungsinya. Ada satu artificial intelligence yang memberikan rumus kedokteran, tapi ini diprotes oleh para dokter. Sebab kalau ini dijalankan betul, dokter nanti nggak laku prakteknya. Karena kita masukkan aja data, gejalaku ini, sakit ini, nanti keluar aja itu rumusnya, jawabannya. Dan itu persis nggak kalah dari apa yang disampaikan resep dari dokter. Karena dia mengumpulkan semua jenis penyakit dan mengumpulkan apa resepnya. Jadi sangat cerdas sekali sekarang artificial intelligence itu. Sekarang ini biasa pasien itu berdebat dengan dokternya. Kalau kita di kampung dulu, itu kan apa kata dokter, ya udah itu aja kita percaya. Sekarang di kota-kota tidak. Berapa pasien bisa debat dengan dokternya gitu. Nah, dalam pembelajaran ini juga sangat besar sekali manfaatnya. Kalau kita misalnya perpustakaan itu sekarang tidak perlu harus punya buku banyak sekali bagi mereka yang sebutnya electronic library. Anda mencari kitab Busitah, buka aja di laptop akan ketemu semuanya. Anda cari kitab apa saja itu mudah sekali, sumpah. Jadi sangat membantu. Tapi hal ini tidak efektif untuk membangun leadership, untuk membangun emotional intelligence, empati, respect others, kemudian juga problem solving. Ini membutuhkan satu komunalitas. Komunalitas ini sangat diperlukan sekali. Bahkan sholat jamaah itu kan tidak bisa digantikan dengan teknologi kan. Karena di situ ada suasana, ada gathering. Dan pesantren sungguhnya punya satu aset modal pendidikan yang luar biasa. Sayang aja pemerintah itu kurang menghargai. Sayang sekali. Kalau saja itu diintervensi ditambahi dengan laboratorium, tapi karakter pesantrennya itu dijaga, itu dahsyat sekali manfaatnya. Jadi kembali pada leadership tadi, pada tataran kemanusiaan sekarang ini diperlukan ya, ada tantangan baru bahwa pendekatan kognitif itu sangat dominan, tapi pendekatan pendidikan karakter building itu lemah. Disinilah maka kemudian saya naik yang berikutnya, dimensi manusia yang berikutnya itu ada jiwa ruhiyah. Jiwa ruhiyah. Wa nafakhtu fi min ruhi, gitu kan. Jadi dalam diri manusia itu ada ruh. Ruh inilah yang dulu pernah bersyahadat alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan itu menggunakan fi'il madhi. Tapi setelah bertemu dengan fisik ini lupa, maka kemudian diulangi lagi dengan fi'il mudhari', asyhadu alla ilaha illallah, dan kemudian itu diulang-ulang-ulang karena kita sering terbawa pada orbit-orbit di luar yang ruhani itu. Orbit insani, orbit hewani, orbit nabati, orbit materialisme itu. Dan kalau kita sudah kehilangan orbit, kita akan hilang dalam putaran hidup ini. Hilang. Nah, saya semakin lanjut usia itu semakin menyadari, iya ya, kenapa kita di ajaran berislam pada Allah itu bagi saya sangat rasional, sangat logis, sangat menenteramkan. Kalau kita tidak berserah diri pada Allah, mau berserah diri pada siapa?
Gitu. Karena selain Allah itu kan rapuh sekali. Kullu man 'alaiha fan, gitu kan. Rapuh sekali. Dan di luar kekuatan rohani dalam diri kita, apa? Intelektualitas kita. Saya merasa semakin tua itu daya ingat semakin lemah. Memahami cepat tapi mudah lupa. Tapi ada baiknya juga, sebab kalau terlalu kuat ingatan juga repot orang itu. Kemudian fisik udah jelas. Jadi semakin lanjut usia itu terasa sekali. Oleh karena itu ketika usia semakin lanjut, fisik boleh melemah ya. Tapi insaniah kita, ruhiyah kita itu justru harus berkembang terus naik. Saya merasakan betul betapa Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah itu Maha Peduli. Coba ayat pertama ketika turun itu kan Iqra bismi rabbika. Bukan Allah yang dikenalkan loh. Bismi rabbika ladzi khalaq. Rabb. Kalau Allah mungkin orang apa Allah gitu. Karena ayahnya Muhammad juga Abdullah udah kenal gitu. Tapi yang dikenalkan bismi rabbika ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, Rabbmu yang akram, Maha Karim, Maha baik, Maha pemberi, Maha kasih. Sebelum kita minta, Tuhan telah menyediakan lebih dahulu. Akram. Ini jarang sekali ditekankan. Allah mengenalkan dirinya itu dengan Rabb, halamal insana min 'alaq. Nah, kemudian apa? Iqra wa rabbukal akram, Maha kasih sayang. Dan salah satu bentuk kasih Rahman pemurahnya itu memberikan dalam diri kita fisik, di dalamnya ada roh, lalu dikirim Nabi sebagai guru kita, mursyid kita. Jadi kalau kita bicara leadership, dan sekalian, lewat Ramadan ini, Ramadan itu kan panas sekali kan. Ramadan itu kan ismu balaghah. Saking panasnya disebut Ramadan. Ramadan itu kan panas. Ramadan itu panas sekali. Layaknya wajan atau apa ya, wajan itu apapun kalau ditaruh itu bisa kebakar. Jadi kalau emas taruh di situ itu karat-karatnya, lumpur-lumpurnya apa itu akan lepas sehingga emas murninya yang ada, yang sisa, yang lain itu lepas. Begitulah lewat puasa itu diharapkan rohani kita itu kemudian mencorong kembali ibarat emas itu. Karena dosa-dosa itu dihilangkan insya Allah. Dan soma, masaka itu menahan, membelenggu. Setan-setan itu kita belenggu. Jadi barang siapa yang puasa sungguh-sungguh, maka setannya terbelenggu. Kalau terbelenggu, maka yang muncul adalah kesadaran spiritualnya. Inilah yang saya maksud dengan spiritual leadership. Jadi lewat Ramadan ini, the power of our spirituality itu emerge, take lead ya dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita kayak naik ke atas menggunakan helikopter view. Kalau tadi di bawah ya kita hidup dalam jejaring mungkin kehidupan yang hewani, kekuatan sosial, kehidupan politik macam-macam. Tapi ketika mi'raj ke atas ya, di Ramadan itu kayak mi'raj, maka spiritualitas kita naik. Itu melihat ke bawah. Dulu Nabi itu ketika Mi'raj, sebelum Mi'raj itu betul-betul tertekan. Khadijah meninggal, kemudian pamannya meninggal, Amul Hazan, sedih sekali, tekanan Quraisy semakin menjadi-jadi. Wah itu luar biasa Nabi itu. Secara manusiawi tekanannya luar biasa. Kemudian dipanggil oleh Allah, Mi'raj. Di situ kemudian pulang mendapatkan power baru lagi. Oh iya, bahwa mereka itu berada terbang hidup dalam satu jejaring nafsu, kekuasaan, takatsur, ya kan? Di antara mereka tafakhur, takatsur, riyahsabu anna malu akhlada. Jadi hidup yang gitu-gitu aja, rendah sekali. Rendah sekali waktu itu di Arab waktu itu. Tapi Nabi ditarik, "Hei Muhammad, kau itu dari Allah, kami utus, kamu itu sebaik-baik makhluk, kal yakut bainal hajar. Kamu jangan hanyut pada kehidupan mereka itu." Maka kemudian Nabi muncul semangatnya luar biasa. Jadi lewat Ramadan ini dan kesadaran rohani ini, kita ini
ngikuti sunatullah, kita ya kuliah, ya bekerja, bermasyarakat. Tapi hati kita itu harus selalu mi'raj, ya, selalu dekat pada Allah. Sujud pada Allah, sehingga kemudian hati kita tuh mutmainnah, istiqomah, mutmainnah, tattaqun. Tattaqun itu artinya wiqayah, itu kan waspada. La'allakum tattaqun, agar engkau tuh selalu waspada, terjaga dirimu, tidak jatuh martabat kemanusiaanmu. Leadership, spiritual leadership itu kemudian kokoh, terjaga. La'allakum tattaqun, agar dirimu itu terjaga, selalu alert, awake, alarm, sadar gitu ya, alert, selalu alert ya. Tattaqun kan alert, waspada, al-wiqayah, tattaqun. Nah, itu bisa diintensifkan lewat ibadah puasa, tapi juga ibadah-ibadah di luar bulan puasa ini selagi hati kita itu selalu dekat dengan Allah. La ilaha illallah, ma fi qalbi illallah, alal hadis sallallahu, itu kan, ma fi qalbi illallah, la mawjuda illallah. Jadi tidak ada wujud apapun yang mengisi kalbu kita, selalu Allah. Dan semoga selawat pada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena lewat Nabi Muhammad itu kemudian kita dapat guru dan panduan. Yang lain itu di sekolah itu kan kita pendidikan otak, di laboratorium pendidikan head, ya, our head dan our hand. Tapi our heart, hati itu yang bimbing Allah lewat Rasulullah, lewat puasa, lewat sholat, hati itu. Ini kira-kira sebagai pengantar. Terima kasih Bunga dan kawan-kawan semuanya. Kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Komar atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa sebelum mempelajari apapun memang sebaiknya kita mempelajari dulu tentang ilmu jiwa atau ilmu nafs gitu ya, karena dengan seperti itu kita akan terbantu untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada beberapa tahapan jiwa, itu mulai dari jiwa nabati, kemudian jiwa hewani, jiwa insani, dan terakhir jiwa ruhiyah, dan bagaimana kita bisa melengkapi kebutuhan dalam keempat jiwa tadi, termasuk juga bagaimana kita memenuhi, yang paling penting memang kita memenuhi bagian jiwa insani dan jiwa ruhiyah tadi. Baik Prof, sepertinya ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin kita mulai saja untuk berdiskusi. Jadi yang pertama ada pertanyaan dari Tri Ismu dari Yogyakarta ini sepertinya. Ya, Assalamualaikum Prof. Mulai kapan sebaiknya leadership jiwa insani mulai dibangun untuk mempersiapkan kepemimpinan di masa datang? Terima kasih. Saya jawab sekarang ya. Nah, Ya, terus? mungkin bisa langsung dijawab dulu Prof. Nanti kita lanjut. Ya. Ada mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah, sekolah pertama itu dengan ibu. Dan ibu itu dimulai sesungguhnya bukan saja setelah lahir, sejak di kandungan itu sudah mulai pendidikan dikondisikan oleh seorang ibu. Dengan didoakan, dengan diberi rezeki, asupan yang halal dan baik, itu sudah mulai pendidikan. Nah, ketika sudah menginjak ya TK ya SD SMP ini, nanti Atit bisa sharing ini di Madania pengalamannya gimana, bahwa sadar seseorang itu tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Jadi kalau anak bilang aku, itu kan mengasumsikan adanya kamu. Tanpa kamu kan nggak ada aku. Kemudian aku dan kamu itu melahirkan kami. Kami melahirkan kita.
ada dia, melahirkan mereka. Jadi bagaimana anak-anak itu pertama mengenal potensi dirinya, ya. Kalau di Madania namanya itu leading self, mengenal diri sendiri. Mengapa aku harus menjaga diriku? Siapa saja yang boleh pegang kepalaku? Apa saja tubuhku yang nggak boleh disentuh orang lain? Itu harus dikenalkan. Gitu. Jadi self leadership itu mulai dikenalkan dari kecil, itu dikenalkan, jangan taken for granted. Nah, kemudian ada juga bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita biasakan terima kasih, tapi juga ketika ada intervensi orang lain pada diriku, bagaimana kita menyikapi. Ini harus diajarkan hak-hak dan kewajiban. Apa hakku dan apa kewajibanku, dan kemudian being with others, kita bersama orang lain. Di situ leadership dimulai dengan menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan juga kita bersama bekerja dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, dengan begitu kita secara perlahan sudah mulai mengenalkan leadership dalam konteks kemanusiaan. Nah, lama-lama nanti kalau spiritualitas belakangan, tapi pertama yang berhubungan bersentuhan dengan kita itu kan orang lain. Dikenalkan lingkungan kita. Ini sayang sekali orang tua sering tidak mengajarkan misalnya lingkungan harus bersih. Kita tanpa bibi pembantu di rumah kan nggak bisa hidup. Bagaimana kita menghargai terima kasih pada bibi. Kemudian ketika anak itu makan, dikasih tahu ketika Anda makan pisang atau nasi, berapa tangan mata rantai sampai nasi depan meja ini. Diajak ngomong, terus berapa tangan mata rantai, sehingga harus terima kasih pada yang lain. Dan diajak mendoakan semoga mereka berkah semuanya. Nah, ini leadership mulai dari diri sendiri, kemudian kehadiran orang lain, kemudian kekamian dan kekitaan. Dengan demikian nanti ketika jadi pemimpin itu sudah mulai terbentuk batu-batu bata itu dari kecil itu sudah mulai dibentuk. Kira-kira begitu. Iya. Berarti memang sedini mungkin gitu ya, Prof ya, karena memang penting sekali untuk mempunyai leadership jiwa insani sejak kecil gitu untuk bisa mempersiapkan kepemimpinan di masa depan. Baik, ada pertanyaan lain, Prof, tentang kebutuhan berkembang biak itu sebenarnya mulai ada pada jiwa hewani saja atau sudah ada sejak jiwa nabati? Kira-kira bagaimana? Ya, jiwa nabati itu kebutuhannya itu makan minumnya itu. Tapi dalam dirinya itu memang ada juga naluri berkembang biak. Tapi kan itu natural. Tapi kalau hewan itu kan bergerak, mobile. Jadi agresif, ada agresivitas. Kalau pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan kan nggak menonjol agresivitas itu. Memang dia bertumbuh, berkembang biak. Tapi pada jiwa hewani itu udah ada nafsu. Misalnya nafsu menguasai, nafsu memakan yang lain, nafsu menerkam, nafsu bertengkar. Kalau tumbuhan kan tidak seperti itu. Udah ada dalam diri manusia sejak kecil udah mulai itu. Agresivitas terutama fenomenanya itu. Mengasihi dan agresif. Anak itu kan punya sikap mengasihi, ada sikap agresif kan. Nah, itu harus mulai juga diamati, dikenalkan. Sehingga ada terapi kalau anak itu agresif, diberi mainan, misalnya diberikan hewan, misalnya kucing atau mermut atau apa, agar dia kemudian menyayangi. Dengan menyayangi itu, maka jiwa yang tadinya itu agresif, kemudian berubah menjadi sayang. Ada lagi kemudian diberi mainan ikan, diberi tumbuh-tumbuhan, jadi agar tumbuh dalam biota rasa kasih sayang pada lingkungannya. Itu ada berapa terapi-terapi. Nah, kalau psikolog tahu tuh formula-formula seperti itu, Bunga mestinya juga belajar tahu bagaimana bisa mendidik jiwa-jiwa agresif seperti itu, bisa ada ilmunya. Ya. Ya. Oke.
Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Abdul Rosyid. Maaf, bertanya, untuk ruang lingkup materi spiritual leadership meliputi apa saja, Prof? Terima kasih. Ya, spiritual itu sebuah kesadaran bahwa di atas semuanya itu yang spiritualitas harus memimpin yang di bawah. Jadi yang di bawah itu menyangga yang di atas. Kalau nabatinya sehat, hewaninya sehat. Kalau badannya sehat, nanti otaknya sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Jadi yang di bawah menyangga yang di atas. Tapi jangan sampai yang di atas melayani yang di bawah. Misalnya ada orang yang pinter, pendidikannya pinter, tapi terlalu dominan jiwa hewani. Maka kepinterannya itu nanti melayani nafsu hewaninya. Balhum adol, ulaika kal an'am balhum adol. Mengapa disebut adol? Karena kalau hewan itu jahat, agresif, itu hanya instinktif saja, nggak perlu dengan nalar. Tapi manusia punya nalar, tapi menuruti orientasi hewani, itu kan adol, lebih hina dari hewan. Nah, spiritual mestinya memimpin jiwa insani, memimpin jiwa hewani, memimpin jiwa nabati. Ketika puasa nampak sekali kan. Nafsu hewani kan no, gitu kan? Semuanya no, jangankan yang haram, yang halal aja kita pimpin, tidak gitu. Jadi ketika Ramadan itu terasa sekali bahwa spiritualitas kita itu bisa menjadi pemimpin, memimpin orientasi hidup ini. Bayangkan kalau itu menjadi satu karakter tiap hari, bahwa kesadaran rohani kita yang memimpin, insya Allah kita akan selamat, akan happy. Jadi itu kira-kira spiritualitas itu kesadaran moral ya, moral spiritual ya. Moral spiritual itu ciri daripada spiritual leadership, itu kesadaran moral spiritual. Karena iman pada Allah itu kalau diterjemahkan kan amal soleh, moral yang soleh. Karena tanpa akhlak ya, bahkan Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak gitu. Jadi iman pada Allah itu manifestasinya apa? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itulah yang harus menjadi panduan, referensi, memimpin aktivitas nalar, aktivitas fisik, aktivitas emosi. Gitu, Bunga. Oke, iya. Tapi saya jadi sedikit penasaran, Prof. Kira-kira kenapa terkadang jiwa spiritual ini masih kemudian bisa kalah gitu oleh jiwa insani sendiri atau jiwa nabati atau jiwa hewani gitu. Perkuat. Mungkin karena latihannya tidak kokoh, tidak lama, hanya kesadaran sesaat saja. Jadi seperti Quran mengatakan yakatul barqu gimana kulama adzoat ma haulihi gitu kan, maka kemudian ada cahaya terang sekilas kemudian gelap lagi gitu kan. Quran mengatakan ada cahaya kilat menerangi dan gelap lagi. Nah mestinya tidak begitu. Kalau pendidikannya itu kuat, riyadhahnya kuat, maka kemudian dia akan kokoh. Inilah sebabnya mengapa kita perlu mencari lingkungan yang baik. Rabbi adkhilni fi ibadikas sholihin. Itu artinya agar kita jangan terlalu berat menghadapi lingkungan yang akan merobohkan daya tahan kita. Lingkungan yang baik, teman yang soleh, pendidikan yang baik, itu kan bagian dari spiritual exercise agar kokoh. Kalau udah kokoh, nanti la yakhafu laumata laim. Kemudian seperti ikan yang tidak asin di lautan. Pribadi-pribadi seperti itu bisa, tapi kalau masih lemah ya hindarilah gitu. Kalau kita tahu lemah ya kita jangan dekat-dekatlah daripada kalah gitu. Tapi kalau memang kuat ya harus berani menghadapi, kita tidak hanyut. Oke, ya. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lain dari Ustadz Miran. Assalamualaikum, ini saya mau bertanya Prof terkait dengan menyadarkan orang-orang agar bisa mengenalkan tentang pemahaman agama kepada orang awam.
Kebetulan saya bersinggungan dengan masyarakat Samin di Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum. Ya. Ya. Khatibin nasa ala qadri unqulihim ya. Ya kita sampaikan sebatas pemahaman mereka. Nabi itu kalau kita baca hadis itu kan lucu-lucu sekali. Ketika bertemu nanti catatan orang tentang hadis itu misalnya ngobrol dengan Nabi 1 jam itu bisa melahirkan hadis bisa 50 versi loh. Ada yang ditangkap pakaiannya, omongannya, isinya, kemudian adegannya, macam-macam. Jadi hadis itu kan catatan-catatan apa yang ditangkap terhadap peristiwa ketemu Nabi. Jadi hadis. Dan Nabi ketika ketemu orang yang awam, ya dia akan sesuai dengan keawamannya. Tapi nanti pas ketemu orang yang pintar, dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beda lagi bicaranya. Kita harus pandai membaca situasi, Prof. Iya, kita membaca, kita ya kadang-kadang kalau kita terlalu tinggi ya kita merendahkan dirilah kita dengan bahasa yang dipahami umatnya. Jangan mentang-mentang ini dari kiai, dari udah sarjana, bahasanya sulit dipahami. Enggak lah, yang sederhana saja. Coba misalnya gini, dulu kan ada hadis cerita ya, ada orang dari pedalaman. Dengar cerita katanya ada Muhammad, orangnya baik dan bijak sekali. Dan datang pada Nabi. Ya Rasulullah, rumah saya itu jauh sekali, saya ingin minta pelajaran satu ilmu saja, saya ingin pulang karena jauh sekali rumah saya nggak akan keluarga. Islam itu apa? Oh iya, Islam itu jujur. Kamu jujur aja, gitu. Jangan nipu, jangan bohong. Oh ya, itu aja udah dia pulang. Hanya dengan kata jujur, ya, dia berubah. Yang tadinya suka nipu nggak jadi, mau bohong nggak jadi, hanya jujur aja. Hidupnya udah berubah, hanya jujur aja. Terus dia, lah, mosok hanya gini aja Islam? Saya rasanya udah jujur saya. Datang Nabi, ya Rasulullah, saya ingat sekali dulu pesan Rasulullah hanya jujur. Saya udah berusaha jujur sekali. Wah, bagus. Saya mau tambah apa lagi? Ya Rasulullah, Islam apa? Oh gini, hormati yang tua, sayang yang muda. Itu ya udah, pulang lagi. Hanya itu, kemudian kalau orang tua ketemu dia hormati, yang muda disayangi, sehingga dengan jujur dan itu saja hidupnya udah berubah. Dan dia udah dikenal sebagai orang baik banget, kan? Kemudian lama-lama, wah, mosok hanya gini saja, gitu. Datang lagi pada Nabi. Nah, kemudian naiklah pelajarannya dikit-dikit. Iman pada Allah, iman pada ini. Jadi pertama sederhana saja. Betul. Alhamdulillah, di sini kejujuran udah bagus. Hanya saja kepengen kita kan supaya bukan membaur ya, bisa melaksanakan ibadah sholat dulu. Tapi untuk mengajak ke situ yang agak sulit dong. Ya gini, Nabi itu merintah sholat umur setelah Nabi kenabian ke berapa tahun sih sholat itu? Coba. 9 tahun ya. Nah 9 tahun kan, ini kita langsung perintah-perintah sholat. Gitu. Jadi kita itu loncat periode Madinah, padahal kadang-kadang yang kita hadapi periode Makkiyah. Jadi kita itu jangan kafah apanya. Kalau kafah itu tidak berarti kemudian loncat, ada tahapannya. Anda mungkin ibadah haji sudah lebih banyak dibanding Nabi Muhammad hajinya. Nabi Muhammad berapa kali ibadah haji? Sekali. Anda berapa kali udah? Ya, betul. Anda sholat Jumat lebih banyak dari Nabi mungkin sholat Jumat. Ya, Bapak ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali penjelasannya. Insya Allah akan menambahi istilah giroh, semangat untuk coba belajarlah dari Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu ketika menghadapi umatnya kan bijak sekali kan. Ketika umatnya menyembah bintang, oh ayo kita nyembah bintang yuk. Lama-lama, masa bintang hilang ya? Masa Tuhan hilang? Kembali, akhirnya lain lagi. Lain lagi. Oh ada bulan, yuk kita nyembah bulan. Gitu.
Lain kali bulan kok hilang, masa bulan hilang? Hilang lagi. Matahari, ayo kita matahari terus diikuti, lama-lama mentok. Kalau gitu kita nyembah yuk yang menciptakan bulan, bintang, matahari kan gitu. Dan itu berapa tahun Nabi Ibrahim ngomong umatnya. Ini langsung udkhulu fisiki Iya, kafah itu langsung. Ya nggak bisa dong. Nabi itu 23 tahun kafahnya itu. estafet. Ya, bertahap, jangan langsung. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Profesor, semoga manfaat khususnya di masyarakat Samin Bojonegoro. Ya. Mohon restunya buat semuanya yang saat ini hadir. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, Ustadz Zainal Arifin tadi sepertinya ada pertanyaan, monggo disampaikan Ustadz. Ustadz sharing, Ustadz jangan nanya lah kamu. Tadi sudah saya tulis ya. Ya, terima kasih Prof. Komarudin. Iya. Jadi terima kasih penjelasan yang luar biasa. Akan ada kepemimpinan yang rasional, lalu ada ini kepemimpinan spiritual. Mungkin ada perbedaan yang menonjol apa begitu, dan gimana sih tahapan-tahapan yang bisa kita lalui agar kita bisa mencapai tingkat spiritual leadership itu. Jadi tahapannya seperti apa? Terima kasih, Prof. Kalau yang rasional itu lebih pada satu pemahaman hubungan kemanusiaan yang rasional, sains, teknologi kayak demokrasi, tata negara itu kan rasional. Jadi itu bagian dari ijtihad. Dalam masyarakat yang plural seperti ini, yang cocok demokrasi. Nah, demokrasi itu hemat saya bagian dari ijtihad membangun pemimpinan rasional. Sebab kalau masuk kesultanan, siapa sultannya? Nggak mungkin. Masuk khalifah, siapa khalifahnya? Kan nggak cocok. Kalau kayak di Brunei mungkin lah gitu, atau di Dubai. Kalau di Indonesia apa cocok sultan? Sultan siapa? Sultan Hamengkubuwono jadi sultan, apa bisa diterima? Ini jadi rasional itu kepemimpinan yang lewatnya mungkin empiris, kontemporer, rasional. Tapi di atas semuanya itu kan ada satu harus ada referensi moral. Kalau dikatakan spiritual terlalu tinggi loncat, mungkin moral dulu bahasanya. Jadi sumum bonum, maslahah, amah, kebaikan bersama, universal values, ya, golden rule, kebaikan, kejujuran, itu kan nilai-nilai moral yang kalau ditarik ke spiritual itu semakin kuat lagi. Sekarang ini memang ada spirituality without religion juga ada. Di Barat itu mereka sudah sedikit percaya pada agama, tapi mereka tinggi spiritualitasnya. Nah, di Islam itu tantangan bagaimana religiusitas dan spiritualitas itu bisa diintegrasikan. Karena dalam Islam ajaran-ajaran religiusitas itu juga mestinya bisa didialogkan. Buktinya muncul ilmu tasawuf, ilmu filsafat. Itu kan rasionalisasi dari doktrin agama kan sesungguhnya, ilmu tasawuf dan filsafat itu penjelasan rasional dari ajaran norma-norma agama. Nah, kalau sudah ditarik pada spiritualitas tauhid, itu saya yakin akan lebih kokoh. Sebab kalau kita tidak kembali pada Dia, pada Tuhan, pada siapa gitu. Nah, Tuhan sendiri kali kita bahas lah, karena Tuhan itu mengenalkan dirinya pada manusia itu dengan berbagai cara. Banyak modus, banyak cara Tuhan mengenalkan dirinya. Bagi orang belajar fisika kuantum, Tuhan itu hukum semesta alam ini Tuhan, manifestasi Tuhan. Tuhan bertajalli pada semesta ini. Ada lagi Tuhan bertajalli pada Muhammad. Macam-macam, nah itu penting gitu. Jadi gitu kira-kira pada moral. Terus tahapannya, kalau kita ingin mengembangkan diri, kira-kira apa yang harus dilakukan, langkah-langkah seperti apa. Seperti yang kami rasakan misalnya, kalau Mas Umar itu
perjalanan hidupnya begitu konsisten, begitu fokus, begitu itu mungkin punya pengalaman spiritual sendiri, itu mungkin bisa berbagi gitu. Ada manfaatnya Anda ikut tarekat deh, pengalaman tarekat. Anda punya mursyid. Jadi kalau argumen ketuhanan itu oleh ilmu tauhid itu argumen. Kalau SOP menjalankan ibadah itu ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan ilmu tata cara. Ilmu tauhid ilmu berdebat. Ilmu tasawuf itu adalah bagaimana memimpin hati agar hati itu sejuk, indah, kangen, mesra ketemu Tuhan. Itu ilmu tasawuf dan salah satu laboratoriumnya ya tarekat. Perlu Anda belajar tarekat, ada mursyid lah sebagai pengalaman spiritual Anda belajar cari mursyid. Iya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Tadi sepertinya juga ada yang mau bertanya. Maaf, Mbak Bunga itu suaranya Siapa kurang ya? keras ya, Mbak Bunga itu. Oke. Sebentar, saya coba ganti. Ada yang raise hand tuh, Bung. Oh iya, halo. Apa sudah lebih jelas suara saya? Maaf. Baik. Ya, sudah. Ya, Bu Vita, silahkan. Ya, maaf ini backgroundnya masih saya on off cam dulu. Saya mau bertanya, Prof. Ini jika spiritual leadership ini dihubungkan dengan konteks dunia politik ya, mohon maaf karena ini tahun-tahun politik. Nah, bagaimana menjaga keistiqomahannya? Karena banyak yang saya dengar ya, banyak orang-orang yang bersih itu tidak mau terjun ke ranah politik. Karena dia harus berada dalam komunitas yang tidak sefrekuensi begitu. Tapi kalau di sisi lain, kalau misalnya tidak masuk ke ranah itu, nanti kebijakan-kebijakan justru diambil oleh orang-orang yang mungkin mempunyai kapasitas yang tidak punya spiritual leadership itu tadi. Nah, bagaimana untuk bisa bertahan dan dia bisa ada dalam satu komunitas yang tidak sefrekuensi tapi mampu untuk mempertahankan spiritual leadership-nya. Nah, mungkin Prof punya banyak pengalaman dalam hal ini. Terima kasih. Ya, memang ada satu landasan dalil ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus balance. Kalau hanya amar ma'ruf itu mudahlah, nggak ada risikonya. Tapi kalau nahi mungkar itu ada risikonya dan harus ada yang ambil risiko nahi mungkar itu. Makanya bagi mereka yang punya kesempatan, kapasitas masuk politik, saya dorong masuk politik. Kalau toh nggak bisa merubah seketika, ya pelan-pelan. Dan kalau toh tidak bisa, asal dirinya itu jangan hanyut. Tapi pada momentum tertentu dia ya harus kuat. Yang jadi problem itu kan kadang-kadang nggak tahan, jadi hanyut. Tapi ketika nggak tahan ya pilihannya hanyut atau diam atau keluar. Tapi masyarakat yang itu harus ada kok kekuatan mekanisme sistem tokoh komunitas yang memang harus menegakkan nahi mungkar itu. Di beberapa negara itu udah mulai terbentuk. Kalau Indonesia ini sebenarnya masih muda, jadi kita kadang-kadang nggak sabar ya. Tapi kalau kita melihat bahwa ini proses reformasi, transformasi itu bertahap. Sekarang pun orang sudah mulai nggak percaya pada DPR kan. Ini kan artinya satu perkembangan bagus bahwa masyarakat itu kritis. Pendidikan politik itu berjalan. Sekarang rakyat mulai nggak percaya pada lembaga tinggi negara. Ini kan baik. Lama-lama DPR partai wakil rakyat yang nggak mutu nggak dipilih. Jadi rakyat harus menghukum. Ini bagian dari spiritual leadership yang dilakukan oleh rakyat. Rakyat
Kalau nggak bisa sendiri, pada momentum tertentu harus bersikap. Dan ini penting diajarkan jangan dengan kebencian, tapi dengan penjelasan yang baik. Bahwa negara ini harus berada di tangan orang yang baik, yang capable, yang bermoral. Sebab kalau tidak hancur. Kalau hancur, kasihan negaranya, kasihan bangsanya, dan cita-cita amanat para founding fathers itu dikhianati. Oleh karena itu, mari kita pilih pemimpin yang baik. Kalau jadi bupati akan terpilih lagi, dia peduli pada pendidikan, peduli pada kesehatan, peduli pada infrastruktur. Kalau nggak ada prestasinya, jangan diangkat, harus bersih. Yang gitu-gitu mestinya harus mulai didakwahkan. Jadi di masjid-masjid pengajian itu ada dakwah tentang fid dunya hasanah, akhirah hasanah. Fid dunya hasanah itu apa? Membuat ukuran-ukuran, tapi jangan dengan kebencian, tapi dengan edukasi yang jernih pikirannya. Mungkin begitu ya. Jadi kalau Anda ada bakat ke politik, kesempatan, masuklah. Tapi tadi harus pegang betul integritas. Ya, sulit. Ya, makasih Prof. Oke. Baik, ya Prof, ini ada pertanyaan lain dari Apa? siapa ya, nama panjangnya ada di chat. Jadi jika leadership dan jiwa insani itu adalah sebuah keniscayaan dalam menjamin kebahagiaan dan spiritualitas yang tinggi, tentu harus ada faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pendidikan. Selama ini, pendidikan di sekolah menyentuh jiwa-jiwa spiritualitas semacam itu, dan malah memahami nilai-nilai spiritualitas yang lebih tinggi. Menurut Prof. Komar sendiri, apa solusi terbaik untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut? Terima kasih. Mungkin metode pendidikannya yang perlu ditinjau ulang ya. Sekarang ini hanya dikatakan pelajaran. Orang itu hanya menyadarkan pada katanya gitu. Kata atas kata, tapi bendanya, barangnya, realitasnya itu nggak disentuh. Jadi pendidikan itu jiwanya yang harus diolah, disentuh, bukan sekedar katanya. Kalau misalnya Anda ke dokter, itu kan bukan resep saja, tapi harus resep dibeli jadi obat dan obat diminum menyentuh penyakitnya. Nah ini ketika guru di sekolah itu hanya ngasih katanya resep, tapi nggak ada mekanisme proses bagaimana menyentuh emosinya, hatinya, perilakunya anak-anaknya. Jadi metodenya ini namanya juga tarbiyah ya. Tarbiyah itu kan pendidikan, bukan taklim. Orang kalau sudah mengatakan seakan-akan sudah menyampaikan, sudah mendidik, enggak, itu hanya mengatakan. Lebih-lebih sekarang di era digital, itu otoritas guru ulama diambil alih oleh digital. Dan digital itu kan bisa menipu. Orang kalau top di era medsos, di panggung medsos, apa betul? Kita kan nggak tahu perilaku hariannya. Sedangkan pendidikan itu hendaknya kontak langsung. Di dunia pesantren itu kan ada kontak langsung dengan gurunya, ustadznya, kawannya, kiainya. Kalau digital itu ya sebatas katanya, ya bagus juga, tapi it's not enough. Iya, iya. Jadi gitu kira-kira. Kita ini kurang mendidik rohani kita. Kita ngisi otak kita. Tapi otak kita pun semakin lemah. Karena sekarang diambil alih oleh teknologi artificial intelligence. Semakin bodoh. Saya minta masuk pakai makalah 15 halaman udah kelepotan kadang-kadang. Karena nggak terbiasa untuk berpikir yang reflektif, merenung, original, arsitektonik. Nggak ada lagi insya, yang ada hoak. Iya. Iya. Nah, mungkin saya sebagai Prof, sebagai rektor juga dan yang memprakarsai Universitas Islam Internasional Indonesia, dan ini hubungannya dengan bagaimana menumbuhkan spiritualitas leadership gitu ya. Mungkin saya
kalau boleh minta Prof. Komar untuk sharing sedikit bagaimana Prof membuat mungkin tadi kurikulum ataupun jenis pendidikan yang seperti apa yang Prof buat di UII sendiri, mungkin bisa di sharing untuk bagaimana menumbuhkan spiritual leadership tadi. Ya, Kalau untuk Prof Komar kalau sendiri. kita sudah masuk sistem itu kita tidak lagi bisa otonom sepenuhnya. Kita harus mengikuti aturan kurikulum pemerintah, mengikuti macam-macam birokrasi gitu. Itu kita sudah negosiasi. Yang paling otonom itu sebenarnya kalau kita di pesantren, siswanya 24 jam itu bisa kita didik apa saja, itu lebih efektif. Tapi kalau udah perguruan tinggi itu lebih kognitif. Saya dulu mengamati ada anak pinter di kampus di UIN Jakarta itu. Ya bukan karena kampus yang pinter, karena sebelumnya udah pinter dia. Dari senawiyahnya, aliyahnya, SMP, SMA udah pinter gitu. Maka ketika masuk kampus ya tinggal berkembang aja. Jadi pendidikannya terbentuk sebelumnya. Kecuali kalau misalnya perguruan tinggi itu model Akabri, itu betul karakternya terbentuk. Atau model usroh-usroh itu karakternya terbentuk. Tapi kalau kuliah pagi datang siang pulang dan nggak ada hubungan personal antara dosen mahasiswa, itu kan atomik, nggak tahu kita nggak bisa membentuk karakter anak-anak. Kecuali ada lembaga forum wadah lain. Maka jangan terlalu mengharapkan bahwa produk sarjana itu karakternya terbentuk. Harus ada yang lain. Saya merasa terbentuk bukan di YIN, tapi ya di HMI. Ya. Oke, mungkin masih ada yang ingin bertanya. 2 atau 3 penanya terakhir barangkali. Silakan boleh raise hand atau langsung unmute saja. Kelihatannya di chat ada beberapa. Ya, bisa langsung disampaikan secara... Iya. Silakan. Prof. Iya. Saya kan guru SMK sekolah Afkiran nih, anak-anaknya itu sulit sekali masuk otomotif. Akhirnya saya mengambil langkah diantaranya ya optimalisasi fungsi itu internet itu. Saya buat blog sederhana, saya kirimkan lewat WA grup dari wali-wali murid, wali kelasnya. Tapi saya merasa kadang-kadang itu tetap sulit. Pertama untuk menanamkan leadership nih, saya kepengen dari 10 ya minimal 1 nyantol gitu, Prof. Gimana ya kira-kira? Self leadership itu dimulai memberikan virus pada anak untuk cinta ilmu, untuk maju, untuk punya ambisi, punya imajinasi gitu. Jadi bagaimana orang itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Self leadership dimulai dengan diri sendiri. Aku ingin maju dan hanya aku yang bertanggung jawab pada diriku. Kalau anak-anak itu punya virus seperti itu, maka kemudian guru itu kan jadi fasilitator, mendorong saja. Dulu yang saya dapatkan di pondok seperti itu. Anda tahu semua Pabelan itu daerah miskin dan hopeless, nggak ada janji-janji apa-apa yang bisa aku dapat dari kehidupan di desa Pabelan itu. Tapi begitu saya masuk pesantren, aku masuk seperti sekoci baru, kapal baru yang beda dari lingkungan komunitas di Pabelan, dan di situ saya terhubung dengan kawan-kawan yang datang dari luar daerah, maka aku menemukan satu komunitas baru, dan di pesantren diajak berani untuk bermimpi, untuk membaca dunia, untuk kenal dengan ulama-ulama lewat mahfudhot, membayangkan masyarakat berbahasa Arab, yaitu lewat bahasa. Jadi bahasa itu seperti window. Ketika belajar bahasa Inggris, saya berimajinasi bagaimana masyarakat di Amerika, di Eropa. Dulu bayangan saya ketika di pondok itu, orang Arab itu soleh-soleh, pasti calon masuk surga, karena bahasa Arab, bahasa Quran. Gitu.
Tapi setelah besar saya ke Arab, itu berubah iman saya. Ternyata orang Arab itu enggak seperti itu. Tapi setidaknya saya ketika belajar bahasa Arab dibangunkan sebuah imajinasi gitu. Dan kalau saya ingin maju, ingin selamat, ya aku harus maju. Harus memimpin diri sendiri. Jadi dimulai dari self leadership. Jangan mengharapkan orang tua. Saya ingat sekali dulu ada teman saya itu dari namanya Basuki, itu dari mana Purworejo, mana itu? Dari mana itu? Ada Dik Najib dari mana itu? Basuki Mugiono. Bandungan, bukan? Bukan. Yang Kaliabu itu loh. Kaliabu ya, dari Kaliabu. Ya. Salaman ya. Orang tuanya itu nengok ke pondok. Kan punya mobil orang tuanya. Oleh Basuki, Pak, jangan bawa mobil ke pondok, Pak, gitu. Kenapa? Malu, jangan gitu. Karena di pondok itu ada doktrin gitu. Innal fata ma yaqulu ha'anadza, laisal fata ma yaqulu kana abi. Kamu jangan sok bangga-bangga orang tuamu. Emang kamu punya apa sih? Kamu tuh miskin gitu. Makan aja kamu masih di orang tua, pakai baju di orang tua, kamu jangan sok bangga orang tua gitu. Jadi ditumbuhkan kesadaran self leadership itu. Hingga anak Basuki tadi bilang, ayah jangan bawa mobil ke pondok, saya malu gitu. Dianggapnya nanti saya sok-sokan. Nah itu hemat saya berhasil mendidik anak untuk punya self leadership. Nah kebalikannya sekarang kan orang tua punya anak, anaknya itu jadi kayak mannequin, flexing. Biar tahu orang tuanya siapa, anaknya diantar pakai mobil yang mewah, jam tangannya, handphonenya. Jadi anak itu jadi korban, bukannya ditumbuhkan kepercayaan dirinya, tapi dia menjadi alat orang tuanya untuk memamerkan siapa orang tuanya. Dulu di pondok kan yang terjadi sebaliknya. Jadi self leadership dimulai dari situ. Bagaimana anak itu bertanggung jawab pada diri sendiri, bahwa aku yang harus nolong diriku itu aku, self help, al-i'timad ala nafsi asasun najah. Itu bagi saya terkesan sekali waktu di pondok dulu. Oke. Ya, terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir tadi sepertinya dari Kak Nabil, silakan Kak disampaikan. Terima kasih Mbak Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Najib Amin Hamam dan juga seluruh senior-senior saya, kakak-kakak saya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya, langsung saja mungkin Prof ya. Iya. Tadi sempat menyinggung tarekat. Ini menarik. Apakah Prof Komar mengikuti salah satu tarekat gitu? Dan kalau misalnya iya, mohon izin pengalamannya. Kami mengetahui bagaimana pengalaman Prof jika memang pernah atau sudah ditalkin oleh salah satu tarekat. Terima kasih Prof. Ini yang tanya Ustaz siapa ini? Nabil Prof. Ahmad Nabil Prof. Ahmad Nabil Dari mana Nabil? Darussalam Ciamis ini Mas. Oh iya. Iya, Darussalam Ciamis. Jadi Anda kelihatannya murid tarekat ya, Anda ikut ya. Iya Prof. Ya udah, nggak usah saya jawab kalau gitu. Pengen tahu kalau Prof, bagaimana Prof? Ya saya ketemu beberapa guru macam-macam ya, ada Naqshbandi, ada macam-macam lah saya ketemu di luar negeri ketemu gitu. Tapi satu hal yang bagi saya mengesankan bahwa lewat tarekat itu kita memang hatinya itu yang disentuh, diajak. Bagaimana bisa tumbuh rasa cinta pada Allah, pada Rasulullah. Kalau kita belajar ilmu ada sanad intelektual, maka secara spiritual kita ada guru sanadnya. Terus kita bukannya memuji guru ya, tapi kita terima kasih layaknya travel ya. Kalau kita jalan-jalan itu kan ada pemandunya kalau travel itu. Nah, mursyid-mursyid layaknya travel, terus mengajak spiritualitas kita, dan travel mursyid yang paling agung kan Nabi Muhammad. Jadi mursyid-mursyid itu adalah gerbang-gerbang atau penyambung penghubung
sehingga kita itu diajak dekat sampai pada Rasulullah, dan lewat Rasulullah itu kemudian kita kepada Allah. Dengan tarekat itu kita diajak membuat ikhwan, kawan, perkoncoan spiritual itu. Dan semoga di akhirat nanti kalau kita bepergian itu kan kita ada rombongannya. Rombongan siapa? Mengapa kita dianjurkan mendoakan guru-guru, kadang kirim Al-Fatihah? Itu artinya bahwa agar kita ini ada terhubung rombongan, gerbong-gerbong rombongan layaknya umroh itu, nanti di akhirat itu kita ada kawan. Di situ saya setuju, karena rohani itu kan berkawan, bahwa al-arwah junudun mujannadah, roh itu kan saling berkawan. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan ketemu arwah-arwah para nabi-nabi, dan para aulia juga bertemu dengan mereka. Nah, mengapa kita dianjurkan berkawan dengan orang soleh? Agar nanti ketika kita meninggal, bahkan sebelum meninggal, arwah kita itu sudah menjadi satu komunitas dari arwah ruh-ruh orang yang baik-baik itu. Nah, tarekat itu bagi saya mengajarkan itu, sehingga kemudian spiritualitas kita itu selalu bangun, tidak tenggelam, tidak ditenggelamkan oleh glamor politik, duniawi, materi. Ya itu iyalah, untuk beramal soleh kan kita perlu jadi mustahik, kan perlu zakat, perlu duit. Bagaimana buat pesantren kalau nggak punya duit, itu harus. Tapi semuanya itu jangan memenuhi di hati. Hati kita hanya harus diisi dengan zikir pada Allah. Kita punya mobil, tapi tempatnya di garasi, jangan di hati mobil itu. Jadi pelajaran tarekat hemat saya, bagaimana agar hati itu ya diisi oleh cinta pada Allah. Dan kalau kita sudah cinta pada Allah, maka kita menjadi instrumen Tuhan untuk cinta pada sama manusia. Secara umum gitu jawaban saya, Nabil. Silakan kalau Anda mau cerita. Siap, terima kasih Prof. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan dari Prof. Komar juga saya rasa sudah cukup jelas dan menarik sekali, tapi waktu memang membatasi kita semua. Jadi sepertinya untuk pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan, semoga, ataupun di luar forum ini, insya Allah. Tetapi untuk yang di dalam forum malam ini saya rasa cukup dulu. Dan mungkin sebagai penutup, Prof. Komar bisa memberikan closing statement. Oke, lain kali kita sambung, kita ngaji lah siapa yang bicara. Kita lanjut. Apa-apa, gitu. Iya. Justru semakin tua gini semoga kita lebih ikhlas ngajinya ya. Kalau dulu waktu kuliah kan kita cari titel, cari ijazah. Kayak bunga itu cari titel. Tapi kalau udah tamat kayak rajasa itu kan kita nggak cari titel, kita cari wisdom ya, dari wisdom of life. Iya. Jadi gitu aja, lain kali kita adakan lagi sering-sering lah gitu. Ya. Itu dari saya, Bunga. Silahkan, saya ingin dengar ya, terima Jasa kasih. dan Dik Najib memberikan closing. Oke. Iya. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Rajasa dulu mungkin untuk memberikan closing statement, nanti disambung oleh Ustadz Najib. Ya. Spiritual itu kan sesuatu yang nggak nampak, tapi bisa kita rasakan dan bisa kita manifestasikan di dalam kehidupan. Ibarat pohon itu kan sesungguhnya itu yang terlihat adalah daun dan dahan serta buah-buahnya. Tapi itu agak berdiri tegak, bisa berbuah, bisa berkembang kan karena punya akar yang kokoh. Nah,
spiritual leadership itu adalah bagi saya adalah sebuah akar yang nggak nampak dalam kenyataannya, ya, realitasnya, intensitas apa istilahnya? Intangible. Oke, yang jelas itu sesuatu yang nggak nampak, tetapi bisa kita rasakan dan manifestasinya bisa kita wujudkan. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kemana kita akan pergi dan apa yang kita cari dalam hidup ini, termasuk dalam kita memimpin itu. Kalau saya sarikan dari apa yang disampaikan Mas Komar tadi, kira-kira ya begitulah. Terima kasih Mbak Bunga. Ya, terima kasih Ustadz Rajasa. Mungkin dari Ustadz Najib untuk close statement-nya sebelum kita tutup. Enggak, dari pertemuan ini kalau apa yang saya alami, jadi semua kita belajar. Jadi semua kita belajar, dan tadi kalau Prof. Komar menyampaikan bahwa kalau seperti Bunga ini masih kuliah nyari gelar, kita semua yang tua-tua ini setiap kali pertemuan pasti akan ada sesuatu yang baru. Ini kalau dari Mas Komar malam ini banyak sekali yang baru yang ternyata selama ini kita tahu tapi tidak kita sadari, mungkin begitu. Jadi alhamdulillah ini banyak sekali yang mudah-mudahan bukan hanya saya tapi 40-an peserta Zoom malam ini bisa tercerahkan, dan kalau ini sering dilakukan saya kok amat sangat yakin insya Allah akan membawa manfaat dan berkah yang besar untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin saya sedikit memberikan konklusi atau kesimpulan ya, bahwa memang kita sebagai manusia terkadang lupa untuk terus merecharge diri, terutama tentang spiritual being gitu ya, karena ini termasuk salah satu hal yang penting sekali dan terkadang justru terlupakan gitu. Jadi bagaimana kita harus balance menimba ilmu dari sisi sains, dari sisi ilmu pengetahuan umum, tapi juga spiritualnya kita gali lagi, dan bagaimana tambah usia, meskipun tadi seperti kata Prof. Komar, meskipun mungkin fisik semakin lemah, tetapi justru seharusnya dorongan untuk mendekat ke akhirat atau mendekat ke Allah semakin kuat, begitu ya teman-teman dan para hadirin sekalian. Hari ini kita mendapatkan sebuah insight baru yang sangat-sangat penting dan semoga bisa bermanfaat acara malam hari ini. Ya, acara selanjutnya sebentar. Mungkin dilanjutkan oleh doa. Di sini ada, mungkin bisa dipimpin oleh siapa ya? Ustadz Cecep bisa. Ustadz Cecep mungkin ya untuk memimpin doa. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita pertemuan hari ini, malam ini saya agak lambat mengikutinya, tapi tetap kebagian sesuatu yang luar biasa.
percikan-percikannya terasa di hati semuanya, hati kita semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya agar kita, baik yang hadir di Zoom ini maupun alumni sekalian semuanya, tetap bisa memelihara spiritualitasnya, sehingga dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pemimpinan, leadership, selalu mengedepankan spiritual kita, sehingga tidak keluar dari jalur yang sesungguhnya sesuai dengan agama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin. Ya Allah ya arhamar rahimin, Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bunga. Iya, Ustaz. Minta tolong, ini ada Ustaz Jularso, mungkin sebagai Ketua IKPP, diminta untuk menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup. Ya, baik. Ya, bila bicara dengan tentang Zixbox juga mudah-mudahan. Ya. Baik, untuk selanjutnya kepada Ustadz Jularso sebagai Ketua IKPP, monggo untuk memberikan sedikit prakata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama, kami mohon maaf terutama kepada Prof. Komar, Pak Ras, dan pengasuh pesantren Kiai Najib, dan sahabat-sahabat IKPP semuanya. Malam hari ini saya masbuk ya, karena berkenaan ada tamu baru selesai, baru pulang. Mohon maaf. Yang kedua, terima kasih sekali kepada warga IKPP dan pengurus IKPP yang telah menyelenggarakan pesantren Ramadan IKPP. Ini putaran yang ke-8 atau yang ke-4 di dalam Ramadan, walaupun masih banyak animo dan semangat atau pesan-pesan dari warga IKPP untuk menambah kajian lagi di bulan Ramadan, tapi nampaknya karena mulai besok kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita konsentrasi untuk beriktikaf, maka insya Allah program IKPP silaturahim melalui online, bahkan insya Allah direncanakan online, nanti kita akan lanjutkan di bulan Syawal. Mohon doanya kepada Bapak Kiai, pengasuh pesantren, Bapak pembina IKPP, dan para senior, agar program IKPP terus bisa berlanjut dan berkembang serta memberikan manfaat kepada warga IKPP, wabil khusus kepada pesantren Pabelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Jularso. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan dan kesediaan Prof. Komar pada malam hari ini untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semua, dan ilmu yang diberikan tadi insya Allah sangat-sangat bermanfaat, di mana kita memang banyak belajar baru yang
mungkin selama ini kita tahu tapi sedikit lupakan begitu. Jadi semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan waktu juga yang akhirnya harus memisahkan kita. Insya Allah pesantren ya Ustaz. Saya bisa ngomong sedikit saja. Ada info penting sekali. Pak Sultan gue. Ya, saya minta maaf. Teman kita Zumratul Hayati itu ini ada di rumah sakit. Tadi siang butuh pernapasan. Nampaknya ini sudah tidak bereaksi lagi, kata dokter, kata anaknya. Alat-alat mau dilepas semuanya, kata anaknya begitu. Beliau tinggal di Klaten, beliau asal Jepara. Minta doa semuanya. Mohon doanya teman-teman. Ya, kita doakan bersama ya. Ya. Saya kira itu kita baca Fatihah saja untuk beliau. Ustaz Salahuddin mendoakan, mimpin doa gitu. Ya, monggo Ustaz Salahuddin. Mari kita baca Fatihah bersama, mudah-mudahan ihdinas siratal mustaqim yang kita sampaikan kepada Allah, termasuk kita semua, termasuk beliau, termasuk orang-orang yang diberi nikmat dan gampang. Al-Fatihah. A'udzubillahi saya kira itu. Ustaz matur nuwun. Sebelum saya tutup juga ini sedikit menyampaikan informasi seperti yang bisa dilihat ada running text yang berjalan bahwa kita juga membuka saluran zakat, infak, sedekah melalui Lazis IKPP. Ada rekening yang sudah tercantum di bawah atau di flyer-flyer yang disebar. Jadi monggo bisa jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyalurkan sedikit zakatnya, bisa melalui nomor rekening yang sudah tertera. Begitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari ini, dan semoga acara ini bisa terus berlanjut karena sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali insya Allah untuk bahan menimba ilmu. Baik, itu mungkin bisa dilakukan di luar bulan Ramadan juga insya Allah, karena ini sudah masuk seri yang ke-7 ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator mungkin jika masih banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Marilah kita tutup majelis pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih sekali. Ya taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, foto Cik. Cik, foto Cik. Mungkin foto bersama ya? Ya, on cam. Di screenshot. Ya. On Silakan cam. yang belum on cam bisa buka kameranya dulu untuk kita foto bersama. Terima kasih. Nggak kelihatan background. Cik, udah Cik. Asbulil Firdaus. Tuh, belum.
siapa yang moto sih? Siapa yang moto sih? Cici. Oke. Ding, foto ding. Oke. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Luar biasa malam ini 58 tadi. 70, 65 sampai 70. Oh ya. Iya, karena keluar masuk ini. Luar biasa malam ini. Jadi Pak Prof Komar nih punya magnet sendiri ternyata itu ya. Asal kenal awalnya. Punya magnet. Asep. Siap. Moderatornya dulu ya. Oh iya, bro. Kalian juga tuh. Luar biasa. Bunga, mantap. Terima kasih. Jangan tuh. Aduh. Insya Allah jadi kumlot itu nanti. Amin, insya Allah. Aduh. Udah dapat bahan disertasi, Mas. Ya. Mrs. NF ya. Spiritual, Pak. Mas Nabil. Mana tadi Mas Nabil? Gimana sih? Itu kita ngobrol soal Halbi. Jadi tentang tarekat.